Maka ada yang berpendapat bahwa antara Al-Anfal dengan At-Taubah satu surat. Karena tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah satu pendapat. Adapun yang berdiri sendiri itu hanya ada di suratun Naml. Yang ada di tengah maksudnya. Ya. Adapun di surat-surat lain selalu ada di awal. Kemudian apa isinya sehingga Allah mengawali seluruh surat dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ini pembahasan tentang tulisan. Adapun pembahasan tentang bacaan, tidak ada perbedaan pendapat. Para a'immah sepakat bahwa siapapun yang ingin membaca Al-Baqarah tentu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang ingin membaca dari awal surat Ali Imran harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang membaca dari awal surat An-Nisa, Al-Ma'idah, Yunus, Yusuf, Yasin, dan seterusnya harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk bacaan, ya nggak ada perselisihan. Perselisihan tadi hanya masalah apakah masuk di ayat pertama atau tidak. Adapun sekali lagi dalam masalah bacaan harus dibaca. Ya. Mau dikatakan ini ayat pertama atau tidak, pokoknya harus dibaca. Oh, kalau begitu sama dong dengan ta'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawabnya tidak sama. Tidak sama. Karena Bismillahirrahmanirrahim jelas itu ayat yang berdiri sendiri. Adapun na'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan ayat. Bukan ayat. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ada wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, berta'awudlah, berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bunyinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak hanya di awal surat. Tidak ada di awal surat. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kan di awal surat. Sedangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kapanpun ketika kita mau tilawah. Kemarin kita sampai Al-Baqarah ayat 100 misalnya. Hari ini kita mau lanjut 101, 102, 103 terus. Maka kita disuruh baca apa? Ta'awud apa bismillah? Ta'awud. Bismillah? Tidak perlu. Karena bismillah dari awal. Gitu ya. Bagaimana menukil ayat? Misalnya ketika ceramah atau ngobrol atau mungkin nulis makalah, di situ membawakan satu ayat. Saudara-saudara, jual beli itu beda dengan riba. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba.
Nah, ini kan membawakan, mengucapkan ayat. Perlukah berta'awud? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perlukah? Perlukah? Iya, tidak perlu. Tidak disunahkan. Saudara-saudara, ingat firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Enggak perlu. Tidak warid dari Rasul dan para sahabat ketika khutbah, ketika ceramah, ketika pidato, ketika ngobrol, lalu menukil satu ayat, lalu diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak disyariatkan, tidak disunahkan. Tidak perlu. Karena ini ibadah mahdhah, tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, berarti tidak disunahkan berarti bid'ah. Ya kan? Karena ini ibadah mahdhah. Kecuali ibadah ghairu mahdhah. Karena ini ibadah mahdhah, ketika tidak disyariatkan, tidak disunahkan berarti bid'ah. Kemudian beliau sedikit membahas tentang perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini ditulis oleh muallif Ibnu Qudamah, maka pensyarah menjelaskan ya apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Untuk lebih memudahkan memahami apa perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, barangkali satu pertanyaan. Kenapa orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, bahkan sering mabuk, sering zina, sering berjudi, bahkan kafir sekaligus, bahkan musuh Islam, tetapi Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih kesehatan, Allah bahkan berikan kekayaan yang luar biasa sebagaimana Fir'aun. Kenapa? Jawabannya satu. Karena Allah Ar-Rahman apa Ar-Rahim? Iya, Ar-Rahman. Karena Allah Ar-Rahman. Seandainya yang dikasih makan, yang dikasih minum, yang dikasih sehat, yang dikasih rezeki cuman orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti Allah tidak Ar-Rahman. Berarti Allah tidak Ar-Rahman. Yang sholat, yang tidak sholat, yang ahlu sunnah, yang ahlul bidah, yang bertauhid, yang syirik, yang membela Islam, yang musuh Islam, tidak dibedakan oleh Allah, sama-sama dikasih hidup, dikasih makan, dikasih minum, dikasih sehat, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Gitu ya. Ada yang mengatakan Ar-Rahman di dunia. Sifat Allah Ar-Rahman di dunia. Ya, di akhirat kita lihat. Pertanyaan juga. Kenapa orang-orang kafir di neraka? Jangankan nikmat ya, istirahat dari siksa saja. Bukan dapat nikmat, dapat makan misalnya satu suap, dapat minum misalnya seteguk atau setetes. Enggak usah itulah, istirahat saja. Sehari, atau 1 jam, atau 1 menit, atau bahkan 1 detik. Istirahat, jangan disiksa.
Nanti kalau sudah lewat semenit, siksa lagi. Ada seperti itu? Gak ada. Gak ada. Terus dalam siksaan. Tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, terus. Sementara yang beriman, yang beramal soleh, sedang sibuk menghabiskan makanan yang luar biasa. Minuman yang luar biasa. Sedang bersenang-senang dengan bidadari. Sedang merasakan kelezatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ini timpang sekali. Jauh sekali perbedaan antara ahlun nar dengan ahlul jannah. Kok begitu? Mungkin kita tanya, kok begitu? Kenapa Allah bikin terlalu timpang? Atau mungkin sekali-sekalilah penduduk surga itu ikut merasakan siksa neraka. Nggak usah lama-lama semenit atau setengah menit. Nggak ada. Nggak ada. Begitu jauh sekali, begitu timpang sekali. Kenapa? Jawabnya karena Allah Ar-Rahim. Karena Allah Ar-Rahim. Allah Ar-Rahim itu betul-betul nampak di akhirat. Sedangkan Allah Ar-Rahman nampak di dunia ini. Oleh karena itu, antum tidak boleh bertanya, saya kan sudah sholat ya Allah. Saya jaga sholat berjamaah. Bahkan qiyamul lail, tahajud. Bahkan puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud. Tapi kenapa rezeki saya segini-segini aja? Naik gaji pelan sekali. Sementara si fulan yang jarang sholat, yang jauh dari ibadah, luar biasa engkau kasih rezeki ya Allah. Jangan ada pertanyaan seperti itu. Ya. Allah Khalik, kita makhluk, apapun yang kita alami nasib ini, terserah Khalik, terserah Allah. Siapa yang akan dibikin kaya, siapa yang akan dibikin miskin, siapa yang akan dibikin usahanya sukses, melejit, siapa yang akan dibikin usahanya bangkrut, terserah Allah. Terserah Allah. Kita berdoa, memohon, silahkan. Tapi mempertanyakan, kok begini, kok begini? Apa salah saya? Perasaan semua kewajiban sudah aku jalani. Yang mengatur kehidupan ini bukan kita. Yang mengatur adalah Allah. Sering setan, iblis membisikkan seperti itu di hati kita. Sehingga timbul pertanyaan seperti itu. Saat kita jatuh miskin, saat kita terlilit hutang, saat kita dirundung banyak masalah, sementara selama ini kita selalu taat. Hati-hati. Ya. Kemudian tentang penggunaan kapan bismillah, kapan bismillahirrahmanirrahim, saya kira sudah lewat ya. Mau makan, mau minum? Bismillahirrahmanirrahim apa bismillah? Iya. Mau wudu? Bismillah. Menyembelih? Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi hanya dengan bismillah, jangan kita tambah. Yang dicontohkan oleh Nabi pasti yang terbaik. Tidak boleh kita pakai logika kita. Seperti kemarin kita bahas, bismillah baik, tentu bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Gak bisa. Yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kecuali Nabi tidak contohkan. Tanda tangan misalnya, nyalain laptop misalnya, nyalah motor misalnya. Ini kan Nabi tidak contohkan dan itu kebaikan, bukan maksiat kan? Maka bismillah silahkan, bismillahirrahmanirrahim silahkan. Apakah lebih baik? Ya. Iya. Sesuatu yang dua-duanya boleh, maka yang lebih banyak tentu lebih baik. Ya. Qiyamul Lail 3 rakaat. Bolehkah? Tahajud 2, witir 1. Sudah bisa disebut Qiyamul Lail? Sudah. Bolehkah? Boleh. Sunnah? Sunnah. Bagaimana kalau 5? 4 tahajud, 1 witir. Tentu lebih baik. Bagaimana kalau 7? 4 tahajud, 3 witir. Tentu lebih baik. Bagaimana kalau 11? 10 tahajud atau 8 tahajud, 3 witir. Tentu lebih baik. Bagaimana kalau 17? Jawabnya? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Karena ucapan Aisyah disepakati oleh seluruh sahabat. Ma zada Rasulullah ala ihda asyrata raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Dan ucapan Aisyah ini didengar oleh Ibnu Abbas, didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh Anas bin Malik, dan seterusnya. Tidak ada riwayat satupun sahabat yang membantah ucapan Aisyah. Ada tentu mereka faham dan sadar yang paling tahu tentang sholat malam Nabi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, apa Aisyah? Tentu Aisyah. Aisyah yang paling tahu. Karena Rasul sholat malam tidak di masjid. Kecuali di bulan Ramadan, dan itu cuma 2 kali atau 3 kali. Selebihnya setiap malam di rumah. Tentu yang paling tahu adalah orang rumah. Dalam hal ini Aisyah radhiyallahu anha. Karena yang banyak meriwayatkan hadis. Ketika para tabi'in bertanya tentang hadis, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, istri-istri Nabi yang lain sudah pada meninggal. Aisyah masih hidup. Karena ketika Nabi wafat, umur Aisyah baru 19-an kira-kira. Masih sangat muda. Maka 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, yang lain sudah pada meninggal, Aisyah masih hidup. Banyak ditanya tentang ibadah Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi saat di rumah. Ya. Salah satunya pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Nabi saat di rumah? Siang ya, bukan malam. Kalau malam ya tadi, Qiyamul Lail. Aisyah menjawab, beliau membantu istrinya. Beliau membantu istrinya. Ini salah satu akhlak suami yang baik dicontohkan oleh Nabi SAW, membantu. Ya, namanya istri. Mungkin repot nyuci, repot masak, repot bebersih. Rasulullah membantu. Dan bantuan itu diselesaikan. Artinya tidak membantu lagi ketika terdengar azan. Ketika tiba waktu sholat, maka beliau bersiap-siap ke masjid, sholat berjamaah, mengimam. Nah, sebaik-baik suami
itu yang khairukum linisaihi. Sebaik-baik suami, sebaik-baik laki-laki itu yang paling baik terhadap istrinya. Ini luar biasa sabda Nabi ini. Dan kita menyaksikan. Ya. Kalau saya bersikap baik, sopan, santun, ramah, sabar di hadapan antum sejam, gampang. Ya, cuman sejam. Ya, maka antum menilai saya misalnya, oh baik, oh sabar, oh santun. Ya antum melihat saya cuman sejam. Lah kalau istri saya 24 jam. Ya, maka yang paling tahu keburukan seorang laki-laki ya istrinya. Dan begitu pula sebaliknya. Maka sering terjadi laki-laki dipuja-puja, disanjung-sanjung oleh masyarakat. Oh baik, oh sabar, oh pengertian, oh tanggung jawab. Kata istrinya, alah, nggak pada tahu aja. Aku yang tahu. Ya 24 jam. Kali 10 tahun, kali 15 tahun. Tentu apal sekali kartunya. Ya, begitu pula suami terhadap istri, istri terhadap suami. Kalau seorang laki-laki kok dipuji oleh istrinya, baru pujian yang benar. Karena memang bersama. Ya. Suami saya sopan, suami saya baik, suami saya dermawan, semua. Insya Allah benar. Ya. Tapi kalau teman, tetangga, bisa benar, bisa salah. Karena yaitu tadi. Nabi, laki-laki, suami, yang dipuji oleh istri-istrinya. Ya. Berarti akhlaknya betul-betul bagus. Ya, setelah beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim, beliau lanjut dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian beliau membawakan ayat Walillahil asma'ul husna. Susunan ini terbalik. Antum yang belajar bahasa Arab, terutama tentang mubtada dan khabar, antum akan tahu mestinya kalimat ini kalau tidak terbalik adalah Al-asma'ul husna lillah. Oleh Allah dibalik. Walillahil asma'ul husna. Untuk Allah lah asma'ul husna. Ini terbalik. Mestinya asma'ul husna itu milik Allah. Ada bedanya? Milik Allah lah asma'ul husna. Asma'ul husna itu milik Allah. Ada bedanya? Enggak ada bedanya. Kalau bahasa Indonesia. Ya, coba. Kalau kaidah bahasa Indonesia apa bedanya? Ya, kemarin kita sedikit singgung tentang hal ini. Zaid datang. Telah datang Zaid. Apa bedanya? Enggak ada bedanya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ada. Masih ingat pembahasan kita kemarin? Sesuatu yang mestinya di depan kok dikebelakangkan, sesuatu yang mestinya di belakang kok dikedepankan, yufidul di
belakang kok dikedepankan? Yufidul hasar. Mengandung arti pembatasan. Ya, hanya sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sama, terbalik ini. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah Engkau ya Allah, kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Mestinya begitu susunan normalnya. Oleh Allah dibalik. Iyakanya di awal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami mohon pertolongan. Apa bedanya? Sekali lagi tidak ada bedanya kalau bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, semua orang Arab yang tahu kaidah bahasa Arab tentu tahu bedanya. Apa? Yufidul hasar. Mengandung arti pembatasan. Kalau orang mengatakan na'budu iyyaka, kami menyembah Engkau ya Allah, maka masih ada kemungkinan menyembah yang lain. Lata disembah, Uzza disembah, Hubal, Manat disembah, Allah juga disembah. Bolehkah mengucapkan na'budu iyyaka? Boleh. Maka Abu Jahal, Abu Lahab tidak marah ketika mengucapkan na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah Engkau ya Allah, kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Abu Jahal, Abu Lahab tidak tersinggung dengan ayat ini. Tapi iyyaka na'budu, baru Abu Jahal, Abu Lahab tersinggung. Nggak mau. Ya, karena pembatas. Kalau dibalik kepada Engkau kami menyembah, itu mengandung arti pembatasan. Artinya tidak mungkin kami menyembah yang lain selain Engkau. Kalau dibalik, ya, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sering diterjemahkan dalam bahasa kita dengan tambahan kata-kata apa? Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Padahal kata-kata hanya nggak ada di situ. Hanya bahasa Arabnya apa? Fakot ya, nggak ada fakotnya. Ya, tidak perlu kata-kata fakot. Cukup dibalik. Inilah kayanya bahasa Arab. Kaya dengan kaidah. Begitu juga ini. Yang mestinya al-asma'ul husna lillah. Nama-nama yang baik asma'ul husna itu milik Allah. Dibalik di sini, milik Allah lah asma'ul husna. Artinya? Kalau dalam bahasa kita, ditambah kata-kata, apa tadi? Hanya. Jadi asma'ul husna itu hanya milik Allah. Selain Allah nggak boleh. Jibril, Mikail, para nabi, para rasul, para sahabat, siapapun, masjid, yayasan, kota, negara, tidak boleh ada yang bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tidak boleh. Itu hanya milik Allah. Selain Allah tidak berhak dan haram, dosa besar, menyandang nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Hanya Allah yang berhak. Kalau mau, boleh juga sih Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Tapi harus ditambah? Abad. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, dan seterusnya. Kalau masjid, ya Baitur Rahman, Baitur Rahim. Gak boleh Masjid Ar-Rahman, Masjid Ar-Rahim, Masjid Al-Jabbar. Tidak boleh.
Harus pakai bait. Baitul Jabbar. Jangan Al-Jabbar. Baitur Rahman. Jangan hanya Ar-Rahman. Ya. Lebih tidak mungkin lagi sifatnya. Kalau menyandang namanya saja tidak boleh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, apalagi sifatnya. Maka tidak mungkin ada manusia, malaikat, siapapun mempunyai sifat persis seperti sifat Allah. Ya. Si fulan hidup persis seperti hidupnya Allah, enggak mungkin. Si fulan bisa melihat persis seperti cara Allah melihat, enggak mungkin. Si fulan pintar persis seperti pintarnya Allah, enggak mungkin. Bahwa si fulan pintar, si fulan hidup, si fulan sabar. Betul. Tapi tidak mungkin sesabar Allah. Seperti hidupnya Allah. Sebagaimana Allah melihat, mendengar, maka sama dengan kita persis melihat, mendengar. Ini tidak boleh. Ya. Dari sini kenapa enggak mau terima? Kalau Allah punya tangan, punya wajah, punya mata, punya jari, punya genggaman dan seterusnya. Sementara itu kata Allah dan Rasulnya. Ya. Sementara kita semua terima. Kalau Allah melihat, kita melihat. Allah mendengar, kita mendengar. Allah hidup, kita hidup. Allah berilmu, kita juga berilmu. Tapi kan tidak sama. Ilmu kita nggak ada apa-apanya dengan ilmunya Allah. Penglihatan kita nggak ada apa-apanya dengan penglihatan Allah. Pendengaran kita nggak ada apa-apanya dengan pendengaran Allah. Maka tentu tangan kita tidak sama dengan tangan Allah. Wajah kita tidak sama dengan wajah Allah. Jari kita tidak sama dengan jari Allah. Maka bodoh sekali dan dangkal sekali, cetek sekali orang yang mengatakan kalau Allah punya jari sama dengan kita dong. Kalau Allah punya wajah sama dengan kita dong. Kalau Allah berada di satu tempat yaitu di atas arsy sama dengan kita dong. Ini bodoh sekali. Kenapa enggak sekalian? Apa? Sekalian tadi apa? Iya. Katakan saja bahwa Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak hidup. Karena kalau Allah melihat sama dengan kita dong melihat. Kalau Allah mendengar sama dengan kita dong mendengar. Kalau Allah hidup sama dengan kita dong hidup. Ada yang berani mengatakan seperti itu? Insya Allah enggak ada. Lah kenapa yang ini diterima, ini ditolak? Padahal sama. Inilah firqah dhalal. Selalu saja mentok. Awalnya punya jawaban. Awalnya punya dalil. Awalnya bisa ngeles. Ketika terus ditanya oleh Ahlus Sunnah, mereka tidak bisa ngeles. Mereka akan terpentok. Beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah selalu punya jawaban. Ya. Di kapalnya Nabi Nuh ada apa? Kata Ahlul Bidah menuduh salaf, ada matanya Allah nempel di kapalnya Nabi Nuh. Ini tadi cetek tadi. Seolah Ahlus Sunnah Salafi kelimpungan dengan pertanyaan ini. Ya salaf kan tidak mentakwil sifat Allah ya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, jari ya jari, mata ya mata. Lah kalau begitu gimana? Firman Allah, tajri bi a'yunina. Bahwa kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Berarti menurut kaidah Salafi, berarti di kapal Nabi Nuh ada mata Allah di situ, nempel di situ. Mereka girang dengan serangan ini. Ayo Salafi mau jawab apa? Ya, walillahilham. Salafi mengikuti Rasul dan para sahabat. Selalu ada jawabannya.
Masih ingat jawabannya apa? Jawaban kaum salaf tentu diawali oleh Rasul dan para sahabat, kan belum ada pertanyaan seperti ini. Kan di zaman Rasul dan para sahabat semuanya diam. Ketika mendengar tangan Allah, jari Allah, mata Allah, semuanya diam. Mulai nggak diam itu kira-kira 200 tahunan setelah Nabi wafat. Diawali oleh seorang manusia yang sangat buruk bernama Jaham bin Safwan. Yang akhirnya menolak, nggak mungkin Allah punya wajah, nggak mungkin Allah punya jari, nggak mungkin Allah punya genggaman, dan seterusnya. Nah, tapi alhamdulillah, walaupun Rasul sudah wafat, para sahabat sudah wafat, tabi'in juga akhir-akhir ya, mungkin Tobaqot ketiga, punya jawaban. Ketika diserang dengan ayat tadi, tajri bi a'yunina. Jawabannya, Al-Quran, bahasa Arab. Al-Quran memakai kaidah bahasa Arab. Maka sengaja Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Betul-betul bahasa Arab. Dalam kaidah bahasa Arab, banyak orang Arab mengatakan, misalnya seorang pemilik toko, pemilik warung, berkata kepada pembantunya, karyawannya yang menjaga warung itu, toko itu, apa? Do' ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di tokoku ini. Itu ucapan orang Arab. Tentu tahu, antum tahu apa maksudnya. Apa maksudnya? Suruh diawasi. Jangan sampai kecolongan. Awasi terus. Nggak mungkin ada orang bodoh mengatakan, oh berarti congkel mataku, taruh di situ. Nggak ada yang sebodoh itu. Nggak ada. Dari kalimat letakkan kedua matamu di tokoku ini, semua orang Arab tahu maksudnya dijaga. Kan masing-masing bahasa punya istilah sendiri-sendiri. Ya kan? Bahasa kita juga punya istilah. Ya. Hati-hati Madiano, panjang tangan. Ya. Apa kita tahu maksudnya kan? Kita nggak nyari meteran. Ya. Emang berapa senti? Enggak. Kita bahasa kita, ya seperti itu, kita tahu maksudnya. Termasuk bahasa Arab itu. Nah, karena Al-Quran bahasa Arab, memakai kaidah bahasa Arab, maka Allah pun berkata di sini dengan kaidah bahasa Arab. Tajri bi a'yunina. Kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Maksudnya, kami awasi terus. Tidak mungkin karam, tidak mungkin tenggelam. Orang diawasi oleh zat yang maha bisa. Itu maksud. Ya. Itulah Ahlus Sunnah selalu punya jawaban. Beda dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah mentok. Ya. Ini bisa jawab, ini bisa begini, mentok. Ya, silakan azan dulu. Wassalamualaikum ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.